masih mungkin ujian untuk naik kelas sih saya anggap. Nah, kita lihat aja deh karir saya bagaimana habis ini, mudah-mudahan sukses, dan keberkahan rezekinya, dan ya semakin dekat juga dengan wartawan-wartawan ya. Chris, tapi kan nanti kan saksinya ini kan yang memeriksa Antoni ya. Iya. Tadi kan kalau dilihat kan memang ada penggelapan pasal 351 ya. Sorry, harusnya 352 dengan 3 bulan penjara. 351. Sorry, 351 ya kan. Nah, lu semakin optimis gak sih bahwa memang ini yang periksa dokter langsung nih. Iya, saya dari awal juga paham kok. Dari awal tuh saya udah optimis, dan bukti pencabutan BAP itu sebenarnya sudah tidak ada, dan saya udah ketahui pas P21 sebenarnya. Cuman saya kan menutupi aja di depan kalian. Dan akhirnya terbukti bukti pencabutan BAP-nya itu tidak pernah ada. Seperti itu. Ini sebenarnya cipiring ya, tindak pidana ringan. Betul. Tapi dibuat seolah-olah 351 penganiayaan dengan hukuman ancaman 2 tahun 8 bulan. Nggak masalah, kita ikuti. Tapi kan saksi yang kesaksiannya kan tadi kan palsu nih, Chris. Otomatis merugikan lu dong. Ya kan. Lu harus bertindak gak kira-kira? Oh, kalau soal itu nanti saya putuskan setelah ini selesai ya. Yang jelas saya banyak kerugian, saya sudah 4 bulan di dalam penjara, saya sudah ganti rugi, saya sudah banyak kehilangan usaha saya, materi saya, peluang pekerjaan, nama baik, terus waktu saya bersama keluarga juga tersita. Jadi di sini saya posisi yang paling dirugikan. Saya terdakwa yang paling dirugikan. Oke. Mungkin ada berapa kontrak kerja yang dibatalin, Chris? Kontrak kerja dibatalin nggak ada. Cuman sejauh ini program bagi-bagi kebahagiaan, ya mau nggak mau ya harus digantikan dulu oleh Ibnu Jamil kan. Itu tadinya saya yang bawakan, jadi sekarang Ibnu Jamil dulu. Mudah-mudahan setelah saya keluar bisa sambung lagi. Oke. Ketika saudara korban datang ke saudara, apakah hidung korban itu masih dalam keadaan berdarah atau dalam keadaan Dari kronologis yang kami dapatkan memang korban mengatakan demikian bahwa ada mimisan, ada sudah mimisan. dipukul, ya. Nah, tapi pada saat pemeriksaan kami lakukan ini bisa kami laporkan bahwa pada saat diperiksa itu memang sudah kering, ya. Jadi ada bekuan darah, memang seperti darah yang sudah membeku, sisa-sisanya bekuan darah ada di rumah hidung, dan sejauh yang kami periksa tidak ada perdarahan aktif. Perdarahan aktif itu artinya tidak bocor. Tidak bocor. Karena keterangannya kan darah bocor 4 jam itu tidak boleh bocor. Ya, jadi Dan yang pasti pada saat kami periksa perdarahannya sudah tidak aktif. Jadi sudah tidak ada perdarahan. Korban ini ada pergeseran. Tapi pergeseran ini bukan akibat kekerasan tubuh. Karena ini kalau kita baca di dalam kalimatnya, ini sesudah pergeseran itu titik koma. titik koma, oke. Titik koma. Jadi artinya saya menyampaikan bahwa pada faktanya pada korban ini memang ada pergeseran atau deviasi. Tapi yang akibat kekerasan tubuhnya adalah yang belakangnya, serta memar, membengkak, dan ditekan itu yang merupakan kekerasan tubuh. Ya. Nah, jadi ini juga sudah kami diskusikan, sudah kami konsultasikan juga dengan bagian radiologi pada waktu itu. Ini pergeseran atau deviasi ini apakah karena suatu trauma atau bukan? Karena memang bisa terjadi karena trauma. Tapi kalau melihat dari kondisi korbannya, ini tidak ada patah tulang pada hidung. Nah, itu juga tidak ada patah tulang itu lebih mungkin atau terjadi adalah akibat suatu variasi anatomi pada kondisi normal. Jadi maksudnya itu Ini merujuk pada tipiring bang ternyata. Iya, Tidak betul. pidana ringan. Saya cerita ke sana bang. jadi pertama ya perlu saya tegaskan sidang hari ini itu adalah menghadirkan ahli forensik ya dari RSCM Jakarta. Nah, kesimpulannya ya ternyata apa yang didakwakan atau yang disangkakan di dalam perkara Chris Hatta ini adalah pasal 351 penganiayaan ya, yang sebetulnya adalah pasal 352 KUH pidana yang tindak pidana ringan yang ancamannya 3 bulan. Nah, ini yang kami sesalkan, kenapa dari awal itu visum et repertumnya aja tidak kami diberikan atau diperlihatkan kepada kami, sehingga terus terang aja dari awal kami kecewa ya, seakan-akan ada semacam rekayasa gitu kasus ini, ada desain, ada klien kami ini harus terus ditahan. Nah, tadi kalau melihat dari keterangan ahli tadi, dia merujuk kesimpulannya itu pada pasal 352. Ya, di situ disebutkan bahwa korban itu dalam keadaan sehat, dapat melakukan aktivitas sehari-hari, ya, tidak menghalangi kerjaannya dan sebagainya, kira-kira begitu. Sehingga kami anggap itu yang tepat adalah pasal 352 KUH pidana.
ya yang ancamannya 3 bulan tadi dan masuk kategori sebagai tindak pidana ringan atau tipiring, kira begitulah. Ya berarti yang dibilang menghentikan aktivitas segala macam terbukti di persidangan tidak benar ya? Terbukti dalam persidangan nanti coba dibacakan nih sebentar Ini ya. hasil dari visum Ya. et repertum ya. Tempat kesimpulan. Nah, kita baca di kesimpulan Kesimpulan. saja yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa, Dr. Yudi yang tadi menjadi saksi ahli. Jadi kesimpulannya adalah Yang bawahnya. luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. Jadi identik sekali dengan pasal 352 KUHP yang itu tipiring, tindak pidana ringan yang ancamannya 3 bulan. Jadi menurut saya penerapan pasal 351 penganiayaan biasa itu tidak relevan seperti itu. Bang, ini mengada-ngada sih lebih dipaksakan nggak sih Bang sebenarnya Bang? Ya tentu sangat dipaksakan ya, dan tidak transparan, tidak profesional juga menurut kami. Ya ini harusnya dihentikan semua praktek seperti ini karena kita telah menjolimi orang lain dengan memenjarakan sedemikian rupa ya. Yang ternyata berdasarkan ahli dan hasil visum et repertumnya itu hanya merujuk kepada pasal 352 KUH pidana tentang tindak pidana ringan itu kira-kira, dan kami akan melakukan upaya terus agar terus terang agar hukum ini bisa tegak benar gitu di Republik kita, dan aparat penegak hukum juga saya kira jangan main-main lah ya kan, karena memang ini menyangkut nasib orang ya, hak asasi orang yang juga perlu kita hargai sama-sama kira seperti itu. Yang perlu ditambahkan di sini adalah Dr. Yudi tadi adalah ahli forensik dari RSCM, di mana dokter tersebut yang memeriksa saudara korban yaitu Antoni. Jadi dia sangat-sangat mengetahui dan dia pun yang mengeluarkan hasil visum tersebut pada tanggal 25 Juli 2019. Jadi dia sangat paham dengan kondisi korban saat itu gitu. Oh iya, satu lagi Bang, tadi kan kalau nggak salah sempat ada sempat bilang bahwa memang tanggal 6 ya Bang di situ ya. Ya. Berarti kan di sini kan berbeda lagi dengan. Berbeda lagi. Memang visum et repertum dilakukan terhadap fisik si pelapor itu adalah tanggal 6. Lalu diminta oleh penyidik itu tanggal 25 Juli. Jadi sehari setelah Chris Hatta ditangkap. Ya, tanggal 24 Juli kan pertama ditangkap, tanggal 25 Juli visumnya diminta oleh penyidik ke RSCM. Jadi dibuatlah tanggal 25 Juli 2019. Ya, tapi physically visumnya itu dibuat tanggal 6 April 2019. Berarti selama hampir 20 hari surat visum itu didapkan di RSCM gitu ya? Ya, jadi supaya kawan-kawan ini lebih jelas yang kaitan dengan kesimpulan tadi ya. Ini saya bacakan nih, pasal 352 KUH pidana ya. Lain daripada hal tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan dan pekerjaan. Nah, bentar saya buka ya. Ini dipidana ya, penganiayaan dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jadi hasil visum et repertum tadi ya yang tadi disebutkan oleh Kansa tadi itu merujuk pada pasal 352 KUH pidana, itu intinya. Jadi sekali lagi kami ingin lihat hukum tegak berdiri di Republik kita ini dan jangan main-main lagi dengan hukum. Ya, terutama penggunaan pasal yang relevan, yang tepat ya dengan peristiwa yang terjadi gitu. Ya, berdasarkan hasil visum et repertum itu setelah pemeriksaan menyeluruh oleh dokter ahli disimpulkan bahwa yang relevan, yang pas adalah pasal 352 tentang tipiring, bukan 351. Thank you. Oke, siap. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,